Perkenalkan, nama Miss Dia. Di sini Miss akan mengajarkan kalian khusus dengan materi jalan kesuksesan. Nah, Miss mau tanya nih sama kalian semua, apakah kalian tahu? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Apa itu sukses? Sukses tentu saja menjadi sebuah dambaan semua orang. Ya, semua orang saat menginginkan yang namanya kesuksesan, termasuk kalian. Kalian sebagai seorang pelajar. Tentu saja keinginan kalian adalah menjadi pelajar yang sukses. Lalu, Miss mau tanya, bagaimana cara kita menjadi pelajar yang sukses? Ada yang tahu? Lalu, apakah Sang Buddha juga pernah menceritakan jalan kita menjadi sukses? Ayo, ada yang tahu atau tidak? Apakah Sang Buddha pernah menjelaskan cara untuk menjadi sukses? Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan kali ini. Miss Dia akan memberikan sebuah cerita di mana terdapat seorang pelajar yang sukses dalam perlombaan. Ayo, siapa yang di sini suka bercerita? Bagaimanakah ceritanya? Ada yang tahu? Oke, jadi ceritanya ini adalah seorang pelajar yang sukses dalam mengikuti perlombaan. Miss mau kalian mendengarkan cerita tersebut, kemudian mengambil pesan, arti, dan makna dari cerita tersebut. Nah, nanti Miss akan menayangkan sebuah video cerita tersebut. Kalian bisa berdiskusi dengan yang lainnya, informasi apa yang kalian dapatkan. Oke? Selamat menyaksikan video berikut ini. Anak desa yang pintar. Sari seorang anak desa. Dia tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota. Di desa Sari belum ada sekolah. Oleh karena itu, Sari bersekolah di desa tetangga. Jarak tempat tinggal Sari dengan sekolahnya sejauh 2 km. Setiap hari, Sari dan anak-anak lain berjalan kaki menuju sekolah. Suatu hari, Pak Budi mengumumkan akan diadakan lomba cerdas tangkas antar sekolah dasar. Guru-guru akan memilih murid untuk mengikuti cerdas tangkas. Murid yang terpilih harus mempersiapkan diri. Mereka harus lebih banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Percuma kita mengikuti cerdas tangkas itu. Kita pasti tidak akan bisa menang, kata Jono saat jam istirahat. Kenapa kau bilang begitu, John? Ditanya Arwin. Ya jelas, kita tidak akan sanggup. Mereka pintar-pintar. Melihat mereka saja, kita sudah minder duluan. Jelas Tono. Kawan-kawannya mengangguk menyetujui pendapat Jono. Makanya, kita harus belajar lebih giat agar bisa menang, sahut Sari. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan sekolah lain, Sar. Mereka jauh lebih baik dalam segala hal. Lihat sekolahan kita. Sebentar lagi mungkin ambruk, kata Jono. Sari terdiam. Tapi dalam hati Sari bertekad, kalau terpilih, dia akan berusaha melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, Pak Budi memilih Erna dan Ani dari kelas 6, serta Sari yang masih kelas 5 untuk mengikuti lomba. Ayo tepuk tangan dong, kasih semangat buat teman kita, seru Pak Budi. Murid-murid bertepuk tangan dengan enggan. Melihat itu, Sari
Erna dan Ani tersenyum kecut. Ketiga murid yang terpilih itu berlatih sungguh-sungguh. Mereka rajin mengerjakan soal-soal pelajaran. Pak Budi sering memberikan semangat, membuat Sari, Erna, dan Ani semakin rajin dan bertekad melakukan yang terbaik. Saat pertandingan akhirnya tiba, Sari, Erna, dan Ani siap mengikuti lomba. Akhirnya, Sari, Erna, dan Ani berhasil menjadi juara. Teman-temannya banyak yang tidak percaya. Mereka menyalami Sari, Erna, dan Ani karena telah mengharumkan nama sekolah. Berkat kemenangan dalam lomba cerdas tangkas itu, sekolah mereka jadi terkenal. Bupati pun datang berkunjung. Bupati memerintahkan agar sekolah diperbaiki dan jalan-jalan desa diaspal. Sekolahnya kini menjadi tampak megah dan indah. Sari dan kawan-kawannya semakin rajin datang ke sekolah dan belajar dengan giat. Oke, gimana? Kalian sudah menonton videonya? Sudah mendengarkan cerita yang tadi? Nah, Miss mau tanya nih, pesan apa yang kalian dapatkan? Betul sekali. Yang pertama adalah sukses menjadi seorang pelajar tidaklah mudah. Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Sebagai seorang pelajar, ketika kita ingin sukses itu banyak sekali rintangan dan tantangan. Ya kan? Seperti cerita tadi, banyak sekali siswa yang tidak percaya diri, kemudian dia lemah, tidak rajin, dan gagal sebelum perlombaan. Sikap siapa yang patut kita contoh? Ya, betul sekali, sikapnya Sari. Mengapa sikap Sari patut kita contoh? Betul, karena Sari memiliki sikap yang percaya diri, ulet, kemudian rajin, dan gigih dalam belajar. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin sukses, kita harus rajin, ulet, gigih dalam belajar, dan rajin. Kemudian, dengan kegigihan, dengan kerajinan dari Sari, keuletan Sari, perlombaan, Sari pun mendapatkan sebuah kemenangan, ya kan? Sari tadi memenangkan sebuah perlombaan tersebut. Karena apa? Karena keuletannya Sari tadi, karena Sari gigih dan mau belajar. Oke. Selain itu, apalagi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Oke, betul sekali. Yang kedua adalah gigih. Gigih adalah tetap pada pendiriannya. Nah, coba ketika kalian perhatikan tadi cerita tersebut, ketika Sari tidak memiliki sikap gigih, maka Sari akan tergoda oleh kekhawatiran teman-temannya, di mana teman-temannya sangat khawatir, takut kalau mengikuti perlombaan itu mereka tidak akan menang. Tetapi karena tekad yang kuat dan Sari tidak tergoyahkan dengan masukan-masukan dari teman-temannya, dari kekhawatiran teman-temannya, maka Sari berhasil mendapatkan juara dalam perlombaan tersebut. Karena apa? Karena Sari memiliki sikap yang percaya diri, kegigihan, dan memiliki pendirian. Jadi, kita sebagai seorang pelajar harus gigih, yaitu tidak boleh tergoyahkan dan harus memiliki pendirian. Oke? Selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Betul sekali, ulet. Ulet adalah kita harus tekun dalam belajar, tidak boleh menyerah. Mengapa? Karena dengan sikap kita yang ulet, mengulang materi satu demi satu, maka kita akan mampu memahami materi dengan baik. Betul sekali. Ketika kita memiliki kemauan, maka kita harus semangat bagaimana caranya kita harus mencapai keinginan yang ingin kita capai tersebut agar kita sukses.
Jadi kita harus belajar, kita harus tekun, kita harus semangat, dan kita tidak boleh putus asa. Begitu juga dengan Sari. Sari begitu ulet karena dia sudah ingin memiliki tekad untuk menang dalam perlombaan tersebut. Akhirnya Sari belajar dengan giat, dengan rajin, dan Sari tetap semangat dan tidak putus asa. Hingga pada akhirnya dalam perlombaan tersebut Sari pun memenangkan perlombaan tersebut. Oke. Dalam Tripitaka Bayan Wibangga, di mana Sang Buddha telah menjelaskan 4 jalan menuju kesuksesan. Ada yang tahu apa saja 4 tersebut? Yang pertama adalah senang dalam pekerjaan atau disebut dengan canda. Kedua adalah semangat dalam bekerja atau disebut dengan wirya. Yang ketiga adalah fokus terhadap pekerjaan, yaitu disebut dengan cita. Dan yang terakhir adalah mau mengevaluasi pekerjaannya atau disebut dengan wima. Dari keempat tersebut, cerita tadi, cerita Sari, apa yang dapat kita ambil? Ya, betul sekali. Sari adalah orang yang sangat suka dalam pekerjaannya, sangat senang dalam pekerjaannya. Kemudian Sari juga fokus dalam bekerja. Kemudian Sari juga mau mengevaluasi dalam pekerjaannya, sehingga Sari bisa memenangkan perlombaan tersebut. Oke, Bis juga punya sebuah lagu buat kalian. Kita bisa belajar bersama tentang lagu ini, yaitu lagu tentang belajar bahasa Pali. Kalian sudah pernah mendengarkan lagu tersebut? Oke, kalau bagi yang sudah pernah mendengarkan, sudah bisa, yuk kita belajar lagi agar kita lebih mengerti lagu tersebut. Dan yang belum bisa atau belum pernah mendengarkannya, kita belajar bersama agar kita bisa tahu lagu belajar bahasa Pali. Selamat kan? Dadi dada, ayo kawan semua, di dadi belajar bahasa Pali. Dadi dada, bahasa taman Sambuda. Di dadi di, kita harus mengerti. Budang saranang gacami, aku berlindung pada Buddha. Damang saranang gacami, aku berlindung pada Damang. Dadi dada, ayo kawan semua, di dadi di, belajar bahasa Pali. Dadi dada, bahasa zaman Sang Buddha. Di dadi di, kita harus mengerti. Sanggang saranang gacami, aku berlindung pada sangga. Ahang sukito homi, semoga aku berbahagia. Dadi dada, ayo kawan semua, di dadi di, belajar bahasa Pali. Dadi dada, bahasa zaman Sang Buddha. Di dadi di, kita harus mengerti. Budang saranang gacami, aku berlindung pada Buddha. Damang saranang gacami, aku berlindung pada Dhamma. Dadi dada, ayo kawan semua, di dadi di, belajar bahasa Pali. Dadi dada, bahasa zaman Sang Buddha. Di dadi di, kita harus mengerti. Sanggang saranang gacami,
bangga. Ahang Sukito Homi, semoga aku berbahagia. Dadi dada anjak zaman sambuda, di dadi kita harus mengerti. Sanggang seranang gajami, aku berlindung pada. Ahang Sukito Homi, semoga aku berbahagia. Semoga aku berbahagia. Oke, gimana lagunya? Kalian sudah bisa? Bagaimana kita menyanyikan lagu Belajar Bahasa Bali? Oke, untuk selanjutnya Miss Dia punya tugas untuk kalian semua untuk belajar lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalian bisa mengirimkan video nyanyi kalian pada link nanti yang akan disediakan. Oke, jadi kalian tugasnya adalah mengisi link nanti Miss berikan dan mengirimkan lagu Bali. Jadi Miss menunggu kiriman tugas dari kalian. Miss tunggu hasil video nyanyi kalian. Oke, bye bye. Terima kasih pelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Selamat untuk mengerjakan tugasnya dan Miss tunggu sampai jam 12 siang. Oke, terima kasih. Dadah. Namo Buddhaya.